Lihat saja, itulah sebabnya Angkatan Laut Zepuaila memblokir pelabuhan Iran kemarin. Peta ini secara langsung memantau lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Hari ini, 3 kapal tanker minyak diduga melintas dengan berbagai bendera yang tidak ada hubungannya dengan Iran, karena pelabuhan-pelabuhan itu sedang diblokir. Ada satu yang berlayar di bawah bendera Tiongkok, tapi kapal itu berangkat dari Dubai, jadi mereka membiarkan kapal itu lewat. Komando Pusat baru saja merilis angka-angka terbaru tentang blokade ini. Pasukan kami ada di sana, lebih dari 10.000 personel militer Amerika, lebih dari 100 pesawat, dan lebih dari selusin kapal perang. Saya mengamati USS Michael Murphy di USS Frank E. Peterson Jr. Muhu di Pesuhu. Di Sumer ada. Itu adalah armada. Kapal-kapal itu mencegat kapal tersebut, memberikan peringatan, dan menaikinya untuk inspeksi. Setelah itu, kapal tersebut bisa ditahan, dialihkan, atau dibebaskan. Peter Doocy, koresponden senior Gedung Putih. Peter. Harris, Presiden Trump mengatakan bahwa masalah terbesar pagi ini bukan hanya orang Eropa tidak membantu Zewa di Selat Hormuz, tetapi mereka juga tidak membantu diri mereka sendiri. Eropa sangat membutuhkan energi, tetapi Inggris menolak untuk mengeksplorasi Laut Utara, salah satu ladang terbesar di dunia. Tragis. Aberdeen seharusnya makmur, tetapi Norwegia mendapat untung dengan menjual minyak kepada Inggris dengan harga 2 kali lipat. Inggris memiliki lebih banyak kekuatan. Seperti Norwegia, pengeboran harus segera dimulai. Tidak melakukannya benar-benar gila. Cukup dengan turbin angin. Sementara itu, blokade dari Zewa ini bahkan sampai sekarang masih berlanjut. Kita punya blokade. Mereka tidak melakukan bisnis apapun. Saya tidak ingin kapal-kapal berangkat jika mereka sedang bernegosiasi dengan Iran. Kalau tidak, tidak ada yang bisa berangkat. Saat ini, mediator antara Zewa dan Iran adalah Emmanuel Macron. Presiden Prancis menyatakan, sangat penting agar Selat Hormuz segera dibuka kembali tanpa biaya atau pembatasan apapun. Dengan demikian, negosiasi harus dilanjutkan dengan para pihak utama yang berkepentingan. Sementara itu, para Demokrat Amerika memperingatkan tentang kenaikan harga. Selama harga minyak mendorong inflasi, suku bunga akan tetap tinggi lebih lama. Itulah biaya perang Iran. Dan Menteri Energi Chris Wright mengatakan kemarin dalam sebuah acara semafor bahwa akan dibutuhkan jadwal yang sangat agresif agar harga bensin bisa turun sebelum musim panas yang merupakan target awal. Saya akan menanyakan semua itu padanya, Peter. Terima kasih atas pengingatnya. Dia akan hadir di acara bersama Anda. 2 anggota tim Trump lainnya akan segera menyusul. Menteri Energi Chris Wright bersama Kolonel Purnawirawan Angkatan Laut Mike Jernigan dari Heritage Foundation. Saya sangat senang kamu ada di sini. Ketika saya menunjukkan peta tentang apa yang kita miliki di sekitar wilayah Selat Hormuz, apa yang itu beritahu kita tentang Iran yang berkata, ya, mungkin kami ingin kembali ke meja perundingan. Itu grafik yang bagus sekali, Haris. Ada sekitar 1.600 kapal di Selat Hormuz yang menunggu untuk keluar dan 800 menunggu untuk masuk. Dan tidak semuanya berasal dari Iran. Hal yang menarik adalah kita memblokir pelabuhan, tapi kita tidak memblokir jalur pelayaran internasional. Jadi saya senang melihat bahwa kapal-kapal yang tidak ada hubungannya dengan Iran bisa keluar. Dan menjawab pertanyaan Anda, ya, Iran sedang merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Dalam sebulan terakhir, kami mendengar bahwa kita tahu, mereka tidak akan membiarkan siapapun lewat, dan mereka akan memungut biaya yang sangat tinggi bagi siapapun yang ingin membayar agar bisa lewat. Dan sekarang mereka juga sedang mendapat tekanan ekonomi. Seperti yang saya sebutkan, kami akan menghadirkan Menteri Energi, Menteri Dalam Negeri, dan Administrator EPA di All Together Live nanti untuk membicarakan hal ini dan topik lainnya. Saya tidak akan membahas itu sekarang, tapi saya ingin bertanya tentang tekanan terhadap Iran. Menurut Wall Street Journal dan sumber lain, itu sekitar 435 juta barel per hari. Apa yang sedang mereka rugikan saat ini? Karena semua kapal yang tidak bisa lewat. Mereka memiliki beberapa kapal yang tertahan di luar pelabuhan mereka sendiri. Tapi tanpa bisa mengangkut minyak mereka tidak bisa menjual minyak itu. Tepat sekali. Dan penerapan militernya adalah persis masalah ekonomi yang kamu soroti. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan biaya baru dan berat kepada warga Iran yang sebelumnya sama sekali tidak ada. Harganya adalah nyawa warga Amerika. Dan karena itu, saya senang sebagai seorang militer mengatakan bahwa kami menggunakan kekuatan ekonomi kami untuk membantu Iran memutuskan meninggalkan ambisi nuklirnya.
Anda tahu, menarik sekali Anda mengatakan itu. Saya ingin bertanya kepada Anda, berdasarkan pengalaman militer Anda dan pelayanan luar biasa Anda kepada negara, apa yang telah kita lakukan dengan benar dalam situasi ini? Karena jika Iran benar-benar memiliki kemampuan untuk mengambil alih selat itu, mungkin mereka sudah melakukannya, tapi ternyata mereka tidak punya kemampuan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan Anda dalam dua bagian, Haris. Untuk bagian kedua, mungkin mereka memang tidak punya cara untuk mengambil alih selat itu. Mereka bilang sudah menanam ranjau di sana, tapi pada akhir pekan, 2 kapal perang yang disebutkan dalam misi kebebasan navigasi melintasi selat itu dan tidak menemukan ranjau apapun. Sekarang perusahaan asuransi memberitahu kapal-kapal, biayanya jadi terlalu mahal untuk kami lewat. Jadi, dengan mengatakan mereka punya ranjau, mereka menimbulkan efek yang sama seperti benar-benar ada ranjau. Jadi satu hal yang pasti, menurut saya omong besar orang Iran sudah terbongkar, karena mereka memang tidak punya kemampuan. Hal kedua yang terjadi adalah, pada hari-hari pertama perang, kami berhasil menghancurkan banyak materai pantai mereka dan kapal penabur ranjau mereka. Sebagai salah satu langkah awal untuk melumpuhkan Angkatan Laut Iran, pertahanan udara mereka, dan kemampuan mereka menembakkan rudal jarak pendek yang bisa mengancam selat itu. Satu lagi. Jika kita ingin memojokkan mereka soal uranium sehingga mereka tidak bisa membuat sebuah senjata nuklir, apakah kita harus masuk ke sana untuk mengambilnya? Apakah kita punya kekuatan militer dan kekuatan yang diperlukan untuk melakukan itu? Saya rasa itu jawabannya. Tapi ini lebih berkaitan dengan misinya. Baik, jadi jawabannya sekali lagi, ada 2 bagian. Kita tidak perlu mengambilnya, hanya memastikan mereka tidak memilikinya. Kita punya sumber daya lain untuk memastikan itu tidak terjadi, atau orang lain yang mendapatkannya. Ya, Angkatan Bersenjata Epirus asli dari Arsa Tewas memiliki kemampuan untuk masuk dan mendapatkan bahan nuklir itu. Baiklah, jadi mungkin masih ada lebih banyak perencanaan ke depan, itu yang saya pahami. Maka cegah mereka untuk mendapatkannya. Menarik. Kolonel Jernigan, senang sekali bisa menerima Anda di sini. Silakan datang kembali kapan saja. Terima kasih. Ya, bersama Brent Sadler, seorang pensiunan Kapten Angkatan Laut dan anggota Heritage Foundation. Mari kita bahas lebih lanjut seperti yang sudah saya bagikan kepada Anda kutipan dari Mark Thiessen. Dalam Washington Post hari ini dia mengatakan, Trump membalikan keadaan di Selat Hormuz. Gencatan senjata memberi Presiden kesempatan untuk mengubah strategi Iran. Jadi, jika Anda membayangkan diri Anda di sana, menurut Anda apa yang akan diharapkan para kapten? Maksud saya, seperti yang sudah kami tunjukkan, ada kemungkinan kapal-kapal dihentikan dan digeledah. Lalu apa yang terjadi? Senang sekali bisa kembali ke acara Anda. Itu pertanyaan yang bagus. Aman untuk berasumsi bahwa langkah-langkah dalam permainan catur ini sudah dipikirkan dan bidaknya sudah ditempatkan. Maksud saya, gencatan senjata, meskipun rapuh, telah memungkinkan pengadaan kembali senjata, istirahat, pemulihan, dan juga pengalihan operasi laut dan udara untuk memberlakukan blokade baru ini. Dan yang lebih penting lagi, kita benar-benar melihat saat negosiasi runtuh pada akhir pekan, kapal perang membuka jalur pembersihan ranjau yang disebut jalur Q agar kapal-kapal bisa melintas dengan aman. Dan kepercayaan inilah yang sangat penting untuk menurunkan tarif asuransi. 8 perusahaan asuransi di London, semoga, akan mulai menurunkan tarif dan arus kapal saat ini bisa kembali menjadi gelombang besar, menghidupkan kembali pasar energi global. Sementara itu, bisnis di Teluk Meksiko mengalami kenaikan antara 10% hingga 17%. Kami sudah menyebutkan bahwa selat ini hanya memiliki lebar 20 mil, tetapi jika Anda berada di pantai, Anda hanya akan melihat sekitar 3 atau 5 mil sebelum mencapai cakrawala. Totalnya adalah 20 mil yang merupakan bentangan air yang cukup luas. Dan orang-orang Iran dituduh telah menanam ranjau itu. Tidak ada bukti tentang itu, Pak. Apa pendapat Anda tentang hal itu? Tapi maksud saya, jika Anda bisa membuktikan bahwa rute itu tidak dipasangi ranjau, ya, Anda punya kemungkinan untuk melewati rute itu. Semuanya bermuara pada kepercayaan. Semakin banyak kapal yang lewat di sana, semakin kenyataan akan membantah kebohongan bahwa ada begitu banyak ranjau dan ancaman dari Iran sehingga tidak layak untuk dilewati. Dan Anda mulai melihat kepercayaan itu meningkat. Tentang orang Iran yang menanam ranjau di Selat Hormuz, mereka mengakui telah menempatkan ranjau di perairan internasional. Hal itu melanggar hukum internasional dan konvensi Jenewa serta Den Haag, sehingga merupakan kejahatan perang yang diakui. Tapi mengirim peralatan penjinak ranjau untuk membuka jalur, tampaknya itulah yang telah dilakukan. Dengan pengawasan dan bukti yang berkelanjutan, itulah yang pada dasarnya diperlukan agar kapal-kapal bisa lewat. Kami ingin membentuk kolektif nuklir,
Mengenai langkah selanjutnya, mungkin akan ada pembicaraan di sana. Namun sementara itu, Wakil Presiden Vance berbicara tentang apa yang mereka pelajari dari orang-orang Iran selama akhir pekan. Kami benar-benar banyak belajar tentang cara orang-orang Iran bernegosiasi. Dan karena itu, kami meninggalkan Pakistan. Kami menyadari bahwa tim yang ada di sana tidak mampu menyelesaikan kesepakatan dan mereka perlu kembali ke Teheran. Saya percaya bahwa saat ini bola ada di tangan orang-orang Iran karena kami sudah menaruh banyak hal di atas meja. Jadi sekarang giliran mereka untuk merespons? Tidak. Saya yakin orang-orang Iran mencoba mengulangi apa yang mereka lakukan pada tahun 2015 dengan berpikir bahwa karena alasan politik, Amerika Serikat lebih membutuhkan kesepakatan itu daripada mereka. Dan saya pikir sekali lagi, rezim di Teheran sangat salah menilai pemerintahan Trump. Jika ada pihak yang benar-benar membutuhkan kesepakatan ini, itu adalah orang-orang Iran, dan mereka berada dalam posisi yang sangat lemah dalam negosiasi. Jadi tidak terlalu mengejutkan jika mereka melakukan atau mencoba melakukan hal itu. Dan sekali lagi, sekarang mereka mencoba dengan cepat kembali ke meja perundingan, mungkin di Pakistan. Kita lihat saja nanti. Tapi yang jelas adalah tekanan harus tetap dipertahankan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat bukanlah pihak yang harus mengalah atau membuat konsesi apapun. Orang-orang Iran lah yang, sejujurnya, perlu melakukan itu. Brent Sadler, terima kasih sudah bergabung. Saya menghargai waktu Anda, Pak. Terima kasih. Satu hari lagi. Seperti yang biasa kami katakan, terima kasih. Obrigado.